Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang maf'ul fih. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan bisa dibaca sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang maf'ul fi, atau bisa juga disebut dengan zorof, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterangan, ya. Nah, maf'ul fih ini atau zorof dibagi menjadi dua. Ada yang namanya zorof zaman, ada juga yang namanya zorof makan. Zorof zaman ini adalah keterangan waktu, sedangkan zorof makan ini adalah keterangan tempat. Nah, kemudian kata-kata apa saja yang termasuk zorof zaman dan zorof makan kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Baik, zorof zaman, apa saja kata-kata yang termasuk ke dalam zorof zaman? Di antaranya adalah ada al-yauma. Ya, al-yauma artinya adalah hari ini. Kemudian ada kata al-lailata. Al-lailata artinya adalah malam ini. Kemudian ada kata godawatan. Godwah artinya adalah pagi. Kemudian ada kata bukratan. Bukroh artinya adalah pagi. Kemudian ada kata saharon. Saharon artinya adalah di waktu sahur. Kemudian ada kata ghadan. Ghadan artinya adalah besok. Kemudian ada kata atamatan. Ya, atamah artinya adalah petang, ya, sore menjelang malam. Kemudian ada kata sobahan. Sobahan artinya adalah pagi. Kemudian ada kata masaan. Masaan artinya adalah sore. Kemudian ada kata abadan. Abadan artinya adalah selamanya, atau bisa juga daiman, ya, artinya selamanya. Kemudian ada kata amadan. Amadan artinya adalah masa. Kemudian ada kata hainan. Hainan artinya adalah ketika. Nah, atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan waktu, ya, keterangan waktu itu disebut dengan zorof zaman. Kemudian kita lihat kata apa saja yang termasuk ke dalam zorof makan. Di antaranya adalah yang pertama ada amama. Ya, amama artinya adalah di depan. Kemudian ada kata khalfa. Khalfa artinya adalah di belakang. Kemudian ada kata quddama. Ya, quddam artinya adalah di depan. Kemudian ada kata waro'a. Waro'a artinya adalah di belakang. Kemudian ada kata fauqa. Fauqa artinya di atas. Kemudian tahta. Tahta artinya di bawah. Kemudian ada kata inda. Inda artinya adalah di sisi. Kemudian ada kata ma'a. Ma'a artinya adalah bersama. Kemudian iza'a, di muka atau di depan, ya, di hadapan. Kemudian hidha'a. Hidha'a juga artinya di dekat, ya, bisa juga di muka, di depan, di hadapan. Bisa juga tilqa'a. Tilqa'a artinya di hadapan, ya. Iza'a, hidha'a dan tilqa'a artinya hampir sama, ya, di dekat, di depan, di hadapan. Kemudian ada kata huna. Ya, huna artinya di sini, atau yang lainnya, hunaka di sana, janiba di samping, bijiwari di samping, baina di antara, dan sebagainya yang terkait dengan keterangan tempat itu disebut dengan zorof makan. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kalimat untuk zorof zaman. Contoh yang pertama adalah sumtu yaumal itsnaini. Ya, aku telah berpuasa pada hari Senin. Nah, kata yauma, ya, ini disebut dengan maf'ul fih atau zorof zaman. Dibaca mansub, ya, alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, i'takaftu lailatal jumu'ati. Aku telah beriktikaf pada malam Jumat, ya. Kata lailata ini disebut dengan maf'ul fih atau zorof zaman.
ya, dibaca mansub. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, azuruka ghadan, aku akan berkunjung kepadamu ghadan, besok, ya. Ghadan juga maf'ul fih atau dzaraf zaman. Kemudian contoh yang keempat, masyaitu sobahan, aku telah berjalan sobahan, di waktu pagi, ya. Sobahan ini adalah maf'ul fih atau dzaraf zaman. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ini contoh dzaraf makan, ya, keterangan tempat. Contohnya yang pertama, jalastu amama ustadzi, aku telah duduk di depan guruku. Nah, amama ini disebut dengan maf'ul fih atau dzaraf makan, dibaca mansub. Kemudian contoh yang kedua, masyaitu khalfa ustadzi, aku telah berjalan di belakang guruku. Ya, khalfa ini adalah maf'ul fih atau dzaraf makan. Kemudian contoh yang ketiga, namar rajulu tahta syajarati, ya, orang itu, ya, telah tidur di bawah pohon. Ya, tahta ini adalah maf'ul fih atau dzaraf makan. Kemudian contoh yang terakhir, tabaki Aisyatu inda ummiha, Aisyah menangis di sisi ibunya. Nah, kata inda ini adalah maf'ul fih atau dzaraf makan, ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Maf'ul fih atau dzaraf adalah keterangan, ya, bisa keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat, ya. Setiap keterangan itu atau maf'ul fih harus dibaca nasab. Oke, untuk selanjutnya kita bisa diskusi di timeline kelas. Terima kasih dan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.